Selamat datang di STIE dan STIMIK Jayakarta. Keputusan terbaik yang saya ambil adalah untuk berkuliah di STIE Jakarta. STIE dan STIMIK Jakarta benar-benar mempersiapkan saya untuk menjadi a good all-rounder, yaitu pribadi yang serba bisa. Mengapa ini penting? Karena masa depan penuh dengan ketidakpastian, dan kita harus berhasil di tengah ketidakpastian itu. Dan saya di STIMIK Jakarta. Kurikulum Jakarta dirancang bukan hanya agar saya memiliki keahlian teknis yang kuat, namun juga memiliki keahlian yang lain, seperti kepemimpinan, kewirausahaan, kolaborasi tim, penyelesaian masalah, dan soft skills lainnya. Jakarta benar-benar mempersiapkan saya di era disruptif sekarang ini, yang mengedepankan kombinasi antara kecerdasan manusia dan teknologi. Dosen-dosen di sini baik, modern, dan sangat terbuka untuk berdiskusi. Mereka memiliki keahlian dan pengalaman terkini di bidangnya, dan menyajikan lingkungan belajar yang inovatif. Saya dan teman-teman saya jadi terbiasa untuk berpikir kritis, belajar secara mandiri, dan memberikan solusi terhadap real world problems dengan cepat. Yang saya paling sukai dari Jakarta adalah mereka menyajikan perkuliahan yang berkualitas, yang mengacu pada standar internasional, dengan biaya yang sangat terjangkau. Jenis kelasnya juga bervariasi loh. Ada kelas konvensional pagi, kelas sore, kelas karyawan, dan kelas eksekutif yang menggunakan metode perkuliahan blended learning. Jadi, untuk seseorang yang sibuk seperti saya sekalipun, kuliah lagi dan mengejar mimpi bukan lagi tidak mungkin. Yang paling saya sukai dari STIE dan STIMIK Jakarta adalah suasana kampusnya yang menyenangkan. Lokasi kampusnya juga sangat strategis di pusat kota Jakarta, sehingga sangat mudah untuk diakses transportasi umum dan pribadi. Pelayanan di kampusnya juga sangat ramah dan juga sudah serba online loh, atau komputerisasi. Mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelayanan akademik, perpustakaan, dan pelayanan penunjang lainnya. Jakarta telah berdiri sejak tahun 1990 dan sudah terbukti menghasilkan ribuan lulusan berkualitas. Kemampuan kerja lulusan Jayakarta dikenal tinggi oleh pasar selama bertahun-tahun. Saya bangga memiliki Jayakarta sebagai alma mater. Bagi saya, Career Center dan Entrepreneurial Center Jayakarta dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk memulai karir sebagai seorang profesional, juga memulai usaha startup. Melalui kuliah umum dan workshop, kita dibekali oleh para pakar dan praktisi nyata untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Saya merasakan banyak sekali manfaat dari pengalaman saat memulai karir saya. Di STIE dan STIMIK Jakarta ini, mahasiswa dan sivitas akademika mendapat kesempatan untuk belajar, bertumbuh, berkarya secara bersama, dan menjadi bagian dari masyarakat pembelajar. Untuk itu kami terus berupaya mengembangkan metode di dalam pendidikan dan pengajaran, secara intensif melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Kesemuanya itu diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan komunitas dan kehidupan anak bangsa. Ayo, bergabung bersama kami di STIE dan STIMIK Jakarta. Your future starts now. Baik, kalau sekalian tepat pukul 1 siang. Selamat datang. Akhirnya udah mulai nih. Kita Bapak Sapurudin SEMM. Ini sudah bergabung juga pimpinan STIE Jakarta Bapak Rudi Saragi SEMM CA. Kita menunggu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, narasumbernya yaitu Debbie sedang proses. Selamat datang sekali lagi pada Pak Rudi.
pimpinan. Narasumber kita Bu Debi sudah bergabung dan moderator kita Bu Malam sudah bergabung. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Bu. Siang. Baik, acara akan kita mulai. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, izinkan saya selaku moderator membuka acara kita pada siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan virtual saat ini. Kondisi pandemi COVID-19 memang telah melumpuhkan sebagian besar negara di belahan dunia, namun tidak meluntur-lantahkan semangat kita untuk menimba ilmu dan mencari ilmu, serta berbagi apa yang telah kita dapatkan. Pada kesempatan kali ini, STIA dan STEMIC Jayakarta, yaitu kampus yang terletak di tengah-tengah kota ibu kota Jakarta, yang berada di Jalan Salemba Raya nomor 24 Jakarta Pusat, mengadakan kegiatan webinar series ini yang pertama. Kegiatan ini disponsori oleh kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta. Baik, acara hari ini saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara. Sudah kelihatan? Baik. Susunan acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah kata sambutan mewakili pimpinan STIA dan STEMIC Jakarta pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Bapak Rudi Hedianton Saragi, SEAK MMCA, merupakan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIA Jakarta. Berikutnya langsung masuk ke acara inti yang akan dimoderatori oleh Ibu Malam Ukur Semangunsong SEMAK, yang akan memimpin acara yang dari narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Debi Citra Dewi yang membawa topik mengenai insentif PPH. Berikutnya Bapak Saprudin membawa topik relaksasi kredit. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya memute sebentar audionya. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Berikutnya masuk kita agenda berikutnya yaitu susunan acara ketiga, kata sambutan mewakili pimpinan STIA dan STEMIK Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami persilakan kepada Bapak Rudi Hedianto Saragi, SE AK MMCA selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIA Jakarta. Kepada Bapak Rudi kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Anton Zulkarnain Sinanipar, Ibu Malem Simanusong, dan pembicara Pak Saprudin dan Ibu Debi, dan semua anak-anak mahasiswa yang kami cintai. Pada saat ini kita akan mengikuti seminar dengan judul kebijakan relaksasi kredit dan insentif PPH serta pengaruhnya terhadap dunia usaha di tengah wabah COVID-19. Terima kasih kepada anak-anak mahasiswa kami yang boleh hadir pada hari ini dan mengikuti seminar yang diadakan secara webinar. Ya, akhir-akhir ini memang kita sadari dan kita cukup prihatin ya atas keadaan yang menimpa bahwa ada virus COVID ini, yang mau tidak mau maka kita harus menghadapinya dengan menjaga diri kita ya, sehingga perkuliahan pun harus dilakukan dengan online. Sudah hampir 1 semester kita mengadakan kuliah online. Namun demikian itu tidak menghalangi kita untuk menimba ilmu, karena kita harus terus melakukan aktivitas kita. Ya, walaupun dia kuliahnya online, diharapkan ini mahasiswa untuk lebih aktif mencari ilmu dari sumber-sumber yang lain, baik dari internet maupun dari buku-buku pelajaran yang telah diberikan. Pada hari ini ya, saya mewakili dari pimpinan STIA STEMIK Jakarta membuka acara seminar ini atau webinar ya sekarang ini, yang mana ini adalah yang pertama kali diadakan. Mudah-mudahan ke depan kita juga akan melakukan juga webinar-webinar yang lain, karena ini adalah salah satu prasyarat untuk dapat nanti mengikuti ujian skripsi. Jadi nanti dalam hasil webinar-webinar ini akan mendapat sertifikat. Sertifikat ini dikumpulkan nanti bagi mahasiswa setelah cukup, maka boleh nanti melakukan tugas akhirnya itu menyusun skripsi. Nah, di webinar-webinar ini juga kita memberikan wawasan yang lebih luas. Ya, antara lain sekarang ini adalah bagaimana insentif PPH dilakukan. Nanti akan diberikan oleh pembicara, dan relaksasi kredit. Ya, ini sangat penting bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk mengetahui bagaimana sih, apalagi kalau yang bekerja di kantor pajak, bagaimana sih insentif PPH itu, bagaimana perhitungannya. Kemudian untuk yang relaksasi kredit juga bagaimana syarat-syaratnya. Mungkin yang sudah bekerja, mahasiswa, sebagian mungkin ini adalah ilmu yang berguna, yang akan digunakan dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, pesan saya, ya, kita ini adalah mahasiswi dan STEMIK Jakarta di sini, terus untuk bersemangat, terus untuk bersemangat menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Nah, juga kami pesankan bahwa mahasiswa STIA dan STEMIK Jakarta ini, kalau ada mungkin rekan-rekannya yang lain di kantor atau tetangga atau adik-adik, ya
promosikan lah ya STIE STEMIC Jakarta kita ini. Kenapa? Karena saya sudah cukup lama di STIE STEMIC Jakarta ini dan sekarang sampai saat ini masih setia, cukup membanggakan bahwa alumni-alumni STIE STEMIC Jakarta kita ini alumni-alumninya adalah orang-orang yang siap bekerja, siap profesional, tidak maksudnya tidak sungkan-sungkan ya untuk bekerja. Karena dibuktikan bahwa dari alumni-alumni STIE Jakarta ini di luar itu masih harum namanya, masih wangi. Bahkan saya sendiri juga banyak memakai lulusan alumni daripada STIE Jakarta kita ini. Saya memang ada membuka kantor akuntan publik ya. Jadi juga teman-teman saya selalu menanyakan, ada nggak mahasiswa Bapak yang sudah lulus? Kalau misalnya boleh, kiranya direferensikan ke perusahaan kami. Kenapa? Karena setelah mereka ada mahasiswa kita yang di sana yang bekerja, memperhatikan bahwa mahasiswa kita ini orangnya memang orang yang fight, ya, orang yang mau bekerja dan menjadi rata-rata menjadi tulang punggung di perusahaan itu. Artinya mereka itu kalau tidak ada di situ, ya perusahaan itu bisa goyang. Nah, makanya saya juga sekaligus juga bangga ya bahwa lulusan-lulusan kita itu ya ternyata di dalam pendidikannya itu juga diberikan juga selain ilmu juga suatu motivasi ya, sehingga dalam bekerja ya mereka itu tidak beda ya dengan lulusan-lulusan yang lain. Kalau saya lihat lulusan-lulusan yang lain, kalau tidak ada pekerjaan mereka itu malahan senang gitu, malahan tidak mau bekerja ya. Tapi kalau lulusan kita itu saya perhatikan, dia itu mau disuruh apa aja mau. Saya Pak sana, saya Pak sana. Bahkan saya sendiri mengalami pekerjaan-pekerjaan saya itu audit itu ada yang sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Aceh. Siap Pak, saya ke sana Pak gitu. Jadi saya kira ini orang-orang kita ini, orang-orang Jayakarta ini memang orang yang benar-benar bekerja. Sehingga dia itu kalau segala sesuatu ya, kalau kita bekerja dulu, kita tunjukkan dulu hasil kerja kita, maka dengan sendirinya imbalan-imbalan dan rewards itu akan mengikuti. Ya, apalagi kalau dia bisa menjadi kepercayaan daripada pimpinan di perusahaan itu, maka otomatis jangan khawatir apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan pasti dikasih. Nah, jadi saya sangat bangga ya dengan lulusan kita STIE Jakarta ini diakui di mana-mana. Walaupun kita dari segi kampus kecil ya, tapi kita ini kecil-kecil cabai rawit. Bahkan banyak yang meminta ya, meminta mana tuh lulusannya, mana tuh lulusannya gitu. Jadi ini saya pesankan supaya etos kerja kita ini kita jaga ya. Karena alumni kita, adik-adik kita juga supaya terus mempunyai etos kerja yang baik, ya, yang mau bekerja keras, mau berjuang, ya, fight, sehingga apa yang kita cita-citakan pasti direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk STIE Jakarta kita ini informasinya antara lain ya. Kalau STIE itu terdiri dari 2 jurusan, S1 akuntansi dan S1 manajemen. Dan ada D3 akuntansi. Kemudian STEMIC itu, ya, seperti di ilmu manajemen informatika itu ada S1 informasi dan teknik informatika. Kemudian D3 manajemen informatika. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa bagi ini ya adik-adik mahasiswa sekalian boleh menginformasikan ya, mau jurusan akuntansi bisa, mau jurusan manajemen bisa,
jurusan sistem informasi, jurusan teknik informasi, bisa. Ya. Semuanya juga saya lihat sistem mahasiswa kita yang di STEMIC ya, juga mempunyai prestasi yang membanggakan. Karena banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti di Astra. Ya, ada juga beberapa waktu yang lalu, ya saudara saya sendiri saya suruh masuk STEMIC karena dia minatnya informatika. Nah, sekarang dia udah bekerja di Astra. Jadi semuanya itu yang penting adalah bagaimana kita etos kerja kita. Jadi kalau di Jakarta ini kita lihat bahwa kampus kita ini sampai sekarang itu cukup diakui lah, mahasiswa-mahasiswanya disiplin, etos kerjanya baik, dan juga tidak ada yang terlibat narkoba. Ya saya wanti-wanti sekali mahasiswa itu jangan sekali-sekali mau mencoba dengan narkoba, karena ini berbahaya sekali. Kita lihat sekarang ini perkembangan zaman ya, di kampus-kampus yang lain itu, bahkan di kampus-kampus yang besar itu, ini terjangkit banyak sekali narkoba. Tapi syukur, ya, di tempat kita itu tidak ada kedengaran orang-orang yang memakai narkoba, mahasiswanya terlibat narkoba, tidak ada. Jadi syukur sekali kita, tradisi kita tetap terjaga, ya, untuk mempunyai visi, mempunyai wawasan, bekerja keras, ya, tidak kalau dibilang istilahnya tidak cengeng lah, ya. Mahasiswa kita di Jakarta nggak ada yang cengeng-cengeng, semuanya rata-rata itu sudah bekerja, bahkan sebelum lulus dia sudah mulai bekerja, sehingga dia mempunyai wawasan, sehingga mempunyai tujuan yang baik, ya, tidak begajulan, main-main sana kemari, narkoba, jauhlah dari kita itu. Karena itu adik-adik mahasiswa, ya, terima kasih juga untuk menjaga kampus kita ini terus mempunyai walaupun kecil di tengah-tengah Jakarta ini, kita mempunyai nilai tambah yang cukup baik, ya. Bahkan banyak calon mahasiswa-mahasiswa kita dulu itu yang sekarang itu sudah menjadi dosen, ya. Kalau kita lihat ini Pak Saprudin ini adalah mahasiswa kita ini yang membanggakan kita. Ya, luar biasa, Pak Saprudin ini sudah S1, kemudian juga sudah S2, ya. Sudah dari MM, sudah dari MAK. Semua beliau ini adalah lulusan kita yang terbaik, ya. Dan banyak lagi di luar sana lulusan-lulusan kita itu tidak ada yang menganggur. Ini ya membanggakan sekali. Ya saya ya cukup lama lah mengajar di sini. Sudah hampir kurang lebih 30 tahunan. Saya lihat dari dulu sampai sekarang itu kampus kita ini ya boleh dibanggakan lah dari kampus-kampus yang lain. Ya, mahasiswanya itu bahkan sudah ada yang menjadi pejabat-pejabat, yang sudah ada yang jadi duduk di instansi pemerintah, di Departemen Keuangan, ya, sudah punya posisi di Bank Mandiri. Saya pernah ke suatu Bank Mandiri pada saat saya mengajukan kredit, gitu kan, saya lihat itu pimpinan cabang, dua pimpinan cabang ya di Bank Mandiri, luar biasa. Ya. Saya bangga sama dia. Jadi di mana-mana kita ini ya sudah sudah majulah ya lulusan-lulusannya, alumni-alumninya. Nah, cuman memang saya harapkan alumninya itu harus lebih aktif ya, mungkin mengadakan sekali-sekali reuni ya, supaya bisa tahu siapa-siapa aja itu lulusan-lulusan kita. Mungkin bisa saling berbagi informasi, berbagi supaya menambah wawasan kita ke depannya bagaimana. Nah, itu pesan saya juga tadi yang ingat. Jadi kalau misalnya ada adik-adiknya, ada saudaranya, ada tetangganya, jadi kasih tahu bahwa kalau misalnya belum kuliah ya kuliah di Jakarta atau STEM Jakarta. Kalau misalnya bekerja teman di kantor, ajak juga ya.
Karena banyak juga teman-temannya yang di kantor mungkin masih D3 atau masih lulusan SMA, ya ajak ya STM Jakarta, karena kita pengen juga membangun STM Jakarta melalui mahasiswa-mahasiswa kita ini, adik-adik mahasiswa kita ini, supaya terus ada berkesinambungan. Ya juga terus ada juga promosinya nanti kalau tanya Pak Anton ya, gimana itu ada get member atau gimana ya, ada suatu insentif yang diberikan dari kampus kita. Ya, ini yang paling efektif ya. Saya mahasiswa saya ada itu yang anaknya 4 satu keluarga semua di Jakarta. Jadi kakaknya masuk, kemudian adiknya masuk, adiknya lagi ya. Saya ingat, ya kamu ada Isyanu. Habis itu nanti, ya Pak, saya ini kakak saya itu Isyanu gitu. Wah, kok kalian udah berempat orang di sini? Iya Pak, karena kami semua Jakarta. Nah, syukurlah mereka itu sekarang itu udah bekerja, ada yang di saya lihat di Sudirman ya, di pengelola gedung di SCBD, salah satu ya di sana orang kepercayaan ya. Ya syukurlah mereka itu semua bekerja dengan baik, gitu. Bekerja dengan baik sehingga menjadi tulang punggung. Rata-rata mahasiswa kita ini andalan ya di dalam suatu perusahaan, andalan dia. Jadi juga informasi-informasi dari temannya, oh kamu di sana, ada di sini ada lowongan. Jadi semuanya untuk kemajuan kita bersama. Dan kita semua adalah suatu keluarga besar ya, Setia Jakarta. Ya anggap kita ini Setia dan STEM itu sama. Jadi suatu keluarga besar yang mana kita saling berbagi informasi, saling menolong dalam suatu wadah Setia Jakarta. Ini kita satu keluarga. Jadi itu kurang lebih sambutan saya. Jadi nanti di sini di seminar ini ya diperhatikan itu bagaimana cara insentif PPH ya, pajak. Karena ada juga alumni kita ini sudah membuka konsultan pajak. Nah, dulunya pernah bekerja tempat saya, kemudian Pak saya mau buka aja lah konsultan pajak. Ya sudah, silakan. Nah, dia buka konsultan pajak sekarang di daerah Pondokopi karena cukup besar kliennya. Banyak kliennya. Nah, tadinya dia itu asalnya dari Palembang, cuman di Jakarta ini gitulah kerja nggak kurang serius, tapi masuk di Jakarta, kemudian dia di tempat saya jadi pajak, semua menguasai pajak, ya udah buka aja konsultan pajak. Nah sekarang dia udah kliennya udah banyak, ya udah lumayan lah. Nah, dia ini kalau minta insentif PPH bagaimana dalam situasi pandemi sekarang ini. Nah, itu nanti ada cara-caranya bagaimana, dan juga relaksasi kredit ya, yang melakukan pinjaman bisa melakukan relaksasi. Ada aturan-aturan apa, peraturan perundang-undangannya apa, sehingga kita mengajukan itu berdasarkan ini maka akan diterima ya, baik di bank maupun di leasing atau di mana bisa diajukan, karena ada tadi syarat-syaratnya dan tata caranya bagaimana. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita. Ya, pembicara kita ini Pak Saprudin dan Ibu Dedi. Nah, itulah sepatah dua patah kata dari saya yang mewakili pimpinan STIE dan STEMIK Jakarta. Kepada para mahasiswa yang mengikuti webinar ini, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruby atas kata sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, perlu kami informasikan webinar ini terbuka untuk umum pertanggal 3 Juli kemarin sudah ada sekitar 476 peserta yang mendaftar. Nah, kebetulan kita menggunakan fasilitas Google Meet ini terbatas, hanya bisa menampung 250. Mungkin nanti kita upgrade ya Pak Rudi ya, biar bisa menampung sampai 1000 peserta. Maka kita fasilitasi saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian,
kita fasilitasi acara ini tidak hanya melalui Google Meet. Kita fasilitasi, kita berikan kesempatan dengan dari YouTube channel, Pak. Jadi bisa live streaming dari YouTube channel. Nah, sudah kita info juga melalui email. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saudara sekalian, informasinya yang pertama. Nah, berikutnya kegiatan ini akan kita buat rutin Bapak Ibu sekalian. Tiap minggu atau tiap bulan nanti kita adakan kedepannya, yaitu webinar series kedua, kita membahas tentang di bidang IT-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita akan mulai acara kali ini, akan dipimpin, dimoderatori oleh Ibu Malam Ukur Simangunsong, SEMAK. Beliau merupakan salah satu dosen di STIA Jakarta. Beliau juga merupakan dosen di bidang akuntansi dan perpajakan. Baik, informasi nanti kita akan memberikan sertifikat ini secara gratis kepada seluruh peserta yang mengikuti dari awal sampai akhir. Nanti kita berikan linknya di akhir. SEMAK, kami persilakan dengan segala hormat. Oke. Dengan berakhirnya acara sambutan dari Bapak Wakil Ketua Yayasan, maka saat ini kita masuk ke acara inti, yakni kita akan mendengarkan paparan yang akan diberikan Ibu Debbie Citra Dewi. Nah, saya bacakan dulu kepada semua teman-teman dan mahasiswa yang ada di ruangan ini, maksudnya di online ini. Kami perkenalkan Ibu Debbie Citra Dewi merupakan alumni dari STIA Jakarta juga. Kemudian saat ini Ibu itu sudah berkarir dengan membuka sebuah kantor pajak. Kita bisa lihat di belakang nama Ibu tersebut sudah ada jabatannya ya, atau sudah ada titelnya. Nah, teman-teman, Ibu Debbie Citra ini memulai karirnya sebagai staf administrasi. Kemudian dari staf administrasi, Ibu tersebut sudah menjadi bagian keuangan di perusahaan retail. Kemudian selanjutnya menjadi supervisor tax dan accounting. Kemudian menjadi asisten tax manager. Dan pada akhirnya, Ibu ini menjadi merintis usaha konsultan pajak KPP, Debbie dan rekan. Oke? Dan sekarang bertugas sebagai pengurus di IKPI cabang Jaksel sebagai humas. Nah, teman-teman mahasiswa yang ada di sini mungkin juga beberapa orang sudah pernah ikut kelas saya. Nah, ini adalah momen yang sangat baik sekali buat kita karena di kondisi saat ini pemerintah banyak sekali memberikan insentif perpajakan. Nah, terutama di PPH kemarin sudah ada insentif perpajakan dapat pengurangan di PPH 25. Di mana itu sangat berfungsi sebagai pengurang cash flow kita ya buat bagian finance yang mungkin mahasiswa kita ada bagian finance dan bagian tax juga. Nah, kepada Ibu Dewi persilakan untuk membawakan materi yang sudah disiapkan dengan baik tentunya. Nanti untuk pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa boleh di chat yang sudah ada di menu di depan teman-teman. Di situ boleh disertakan nama tidak usah ya karena sudah ada namanya ya. Pertanyaannya aja. Pertanyaannya jelas. Hanya disebutkan apa, nanti saya akan membacakan setelah sesi pemaparan materinya selesai. Oke, saya rasa demikian ya Pak Anton ya. Bisa kita serahkan kepada Ibu Debbie ya Pak ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, maaf kedengaran suaranya? Kedengaran Bu Debbie, kedengaran Bu. Iya, saya sebelumnya alumni STIA Jakarta dari D3 ke S1 dan waktu itu Pak Rudi adalah kajur kaprodinya akuntansi kalau nggak salah waktu di zaman saya kuliah. Salam ketemu lagi Pak Rudi dan teman-teman semua. Saya baru merintis untuk konsultan pajak sebelumnya itu karena sudah merasakan namanya pengadilan pajak itu karena tuntutan dari perusahaan ya, kita itu bersengketa dan harus maju pengadilan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk merintis konsultan pajak. Jadi rasanya di pengadilan itu seperti apa?
Karena itulah saya berani untuk USKP. Dan melanjutkan materi tentang yang akan saya paparkan ini mengenai insentif PPH akibat dari COVID-19 yang sangat kita rasakan itu melumpuhkan ekonomi. Juga banyak yang karyawan yang di PHK, terus juga ada beberapa perusahaan yang melakukan pengurangan gaji ya, karena efek dari penurunan ekonomi ini. Jadi di sini saya memaparkan materinya, tolong ditampilkan. Oh, maaf. Ya. Sebelumnya, sebelum ada pandemi ini sudah ada wacana dari pemerintah untuk Omnibus Law ya, yaitu reformasi dalam hal aturan perpajakan, dan salah satu Omnibus Law itu aturannya dikeluarkan di PP 1 tahun 2020 akibat dari pandemi ini. Jadi insentif fasilitas PPH yang terjadi yang diberikan pemerintah itu ada beberapa. Pertama itu terkait dengan ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, vaksinasi, serta PPH 21, PP 23 atas peredaran bruto tertentu, dan yang terakhir yaitu PP 29 tahun 2020 sehubungan dengan biaya sumbangan yang kita keluarkan kepada penyelenggara gugus bencana alam terkait dengan COVID ini bisa dibiayakan. Jadi satu-satu saya jabarkan dulu. Yang pertama, insentif atau fasilitas PPH ini adalah implikasi dari pandemi COVID yang telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah lebih cenderung meningkatkan pembelanjaan negara pada pembiayaan untuk kesehatan dan pengamanan sosial. Aturan pertama yang pemerintah turunkan yaitu PP 1 tahun 2020 yang diperpajakan itu penurunan tarif PPH badan. Saya bisa dimunculkan. Penurunan tarif PPH badan digaungkan secara bertahap, yaitu di tahun 2021 22%, tahun 2022 20% untuk WP badan, dan untuk WP yang go public, yang sahamnya di go public sebesar 40% itu penurunan tarifnya itu 3% dari yang 22% menjadi 19% di tahun 2021, 17% di tahun 2020. Nah, ini berlaku pada saat kita pelaporan SPT tahunan 2019, karena ini berlaku untuk tahun angsuran PPH 2021. Jadi di angsuran PPH 25 kita yang tahun 2019 kemarin, itu sudah, untuk angsuran 25 sudah berlaku PP 1 tahun 2020, kita penurunan tarif sebesar 22% untuk yang WP badan. Nah, aturan yang kedua yang diturunkan oleh pemerintah sehubungan dengan pandemi ini, yaitu PMK 28 tahun 2020 yang baru berlaku tanggal 6 April 2020, yaitu memberikan fasilitas PPN yang tidak dipungut atas impor yang dilakukan oleh pihak tertentu, yaitu badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain yang melakukan pembelian impor atas obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindungan diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan yang pendukung lainnya yang berhubungan dengan penanganan COVID ini. Juga PPN yang ditanggung atas penyerahan obat-obat vaksin, peralatan laboratorium,
peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan untuk pendukung lainnya. Juga atas jasa yang dilakukan sehubungan dengan pembangunan untuk fasilitas ya, fasilitas yang kayak pembangunan rumah sakit atau pembangunan hubungan dengan COVID ini, itu juga diberikan fasilitas ditanggung pemerintah atas jasa konstruksinya, jasa konsultasi teknik, jasa persewaan tempat yang kayak hotel, kita selain untuk isolasi pasien COVID, itu juga diberikan fasilitas pembebasan PPh finalnya. Dan PPh 2123 sehubungan dengan transaksi ini ya. Tuh. Kita lanjut lagi. Saya materinya lebih kecenderung tentang fasilitasnya untuk implementasi, misalkan harus laporan realisasi segala macam, tidak saya tampilkan di slide, tapi bisa ditanyakan. Karena nanti kepanjangan. Lanjut. Itu PMK 28 tahun 2020 sehubungan dengan fasilitas alat kesehatan serta jasa-jasa yang berhubungan dengan fasilitas alat kesehatan untuk mendukung pembasmi virus COVID, penyebaran virus COVID ini. Terus selanjutnya, pemerintah juga memberikan fasilitas cukai kepabeanan atas impor hand sanitizer. Nah, kita sempat di ini aturannya itu berlakunya 17 April. Jadi pada saat itu kita sempat banyak pemberitaan di waktu-waktu April itu susahnya hand sanitizer, susahnya peralatan medis, APD segala macam itu kan susah langka kan di Indonesia. Nah, pemerintah memberikan fasilitas untuk kemudahan impor, jadi bea cukai, PPN dan PPNBM-nya dan PPh 22-nya dibebaskan. Tapi ini dengan mekanisme biasa SKB ya, surat keterangan bebas. Dan yang berlaku hampir untuk keseluruhan yaitu PMK 23, pemberian fasilitas pembebasan PPh untuk industri tertentu, PPh 21, 25, dan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk PPN yang lebih bayar 5 miliar. Ini di PMK 23. Awalnya PMK 23 itu terbatas untuk tidak semua industri, akhirnya pemerintah mengeluarkan lagi aturan terbaru PMK 44 di tahun 2020, melebarkan sektor industri yang diberikan fasilitas. Untuk PPh 21 yang diberikan fasilitas di PMK 44 tahun 2020 ini, kriterianya itu adalah pegawai dengan kriteria tertentu yang memperoleh penghasilan sampai dengan 200 juta. Clue-nya klasifikasi lapangan usaha yang tercantum di dalam lampiran A di aturan PMK 44. Jadi kalau perusahaan kita KLU-nya tidak termasuk dalam lampiran ini, tidak mendapat fasilitas PP 21. Tapi PP 21 ini kita harus mengajukan dulu lewat online. Apakah perusahaan kita termasuk atau tidak, terpenuhi atau tidak dalam kategori mendapatkan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah. Nah, PPh 21 tanggung pemerintah ini oleh perusahaan harus dikembalikan ke karyawan. Walaupun PPh 21 itu ditanggung oleh perusahaan, karena di step di aturannya itu harus dikembalikan ke karyawan. Ada beberapa perusahaan yang awalnya ingin memanfaatkan fasilitas itu, tapi karena dikembalikan ke karyawan, takutnya, dikhawatirkannya itu menjadikan polemik intern, karena ketahuan kan penghasilan si A, si B, oh ternyata saya dapat PPh 21-nya sekian, dikembalikan sekian, nanti jadi ada yang tidak memanfaatkan karena alasan itu.
Nah, PPh 21 yang ditanggung oleh, jika kita sudah terpenuhi, kita bisa memanfaatkan itu, dan PPh 21 itu bisa jadi biaya di perusahaan. Terus untuk kita juga harus melaporkan laporan realisasi atas pemanfaatan PPh 21 yang tanggung pemerintah ini. Mekanismenya di sini tidak saya sebutkan, tidak saya tampilkan di slide, tapi kita setiap laporan di atas PPh 21 yang tanggung oleh pemerintah itu untuk e-billingnya, biasanya kan kita tiap bulan setelah menghitung gaji karyawan kan kita juga memperhitungkan PPh 21-nya. Atas PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah, dengan kriteria kita udah termasuk dalam KLU-nya, terus penghasilan karyawannya itu dalam 1 tahun itu 200 juta sampai dengan 200 juta, kita memperhitungkan PPh 21-nya. Nah, yang karyawan di bawah sampai dengan 200 juta itu kita hitung PPh 21, kita bikinkan e-billingnya. Di e-billingnya itu kita sebut bahwa mendapat fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah, PMK 44, itu mekanismenya. Dan di pelaporannya juga, di SEE-nya kita, kalau yang pakai ISPT, di SPT-nya itu kita masukkan e-billingnya dengan kode 99, kode NTPN-nya. Jadi kita gabungkan PPh 21 yang jika ada di atas 200 juta, penghasilan dalam 1 tahun, jika di bawah itu kita masukkan yang dapat fasilitas 21 ditanggung pemerintah. Kita laporkan, kita juga laporkan realisasi PPh 21 tanggung pemerintah, terpisah juga lewat online. Terus lanjut, untuk sebelumnya di PMK 23, PP 23 atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang peredaran usahanya di bawah 4,8, yang dulunya PP 46 berubah jadi PP 23. Sebelumnya di PMK 23 ini tidak ada fasilitas untuk PP 23 yang ditanggung oleh pemerintah. Di PP 44 baru ada atas PP 23 yang ditanggung oleh pemerintah. Karena dampak dari pandemi COVID ini bukan hanya yang tercantum di PMK 23 sebelumnya pengusaha yang sebelumnya, tapi juga hampir semua sektor UMKM juga merasakan dampak dari pandemi ini atas perlambatannya perekonomian ya. Banyak yang UMKM yang usahanya terpaksa tutup, penurunan omset juga. Kita banyak gerai-gerai sebelumnya tuh yang toko-toko pada tutup karena diharuskan tutup yang aturan PSBB sebelumnya. Jadi pemerintah memikirkan juga memberikan fasilitas untuk UMKM yang di bawah 4,8 M ya penghasilannya. Nah, hampir sama dengan PP 21 itu juga kita harus mendapat surat keterangan bahwa kita termasuk PP 23 dan PP 23 ini juga kita harus melaporkan juga untuk kelawan transaksi bahwa kita termasuk yang dibebaskan PPh 23-nya. Untuk mekanismenya itu, untuk PP 23 ini hampir sama, kita juga melapor ya secara daring atas peredaran bruto kita yang dikenakan PP 23 yang mendapat fasilitas, dan ini hanya berlaku dari April sampai dengan September. Dan jika kita baru mengajukan setelah bulan April, baru mendapat baru tahun Mei, berarti berlakunya dari Mei sampai dengan September. Dan untuk PPh 22 juga dibebaskan atas KLU yang terlampir di PMK 44. Untuk angsuran PPh pasal 25, ini yang sangat menarik, diberikan pengurangan sampai dengan sebesar 30% ya, atas angsuran PPh 25-nya. Itu yang terdaftar di KLU-nya yang terlampir di PMK 44.
Bagaimana jika yang tidak terlampir di PMK 44? Karena salah satu persyaratannya juga secara administrasi itu KLU-nya itu harus tercantum pada saat kita melaporkan SPT PPH badan. Juga secara master file data, angsuran PPH pasal 25 kita itu, KLU kita itu tercantum termasuk dalam lampiran PMK 44. Gimana jika tidak? Jika tidak, kita bisa menggunakan mekanisme lain, yaitu pengajuan pengurangan angsuran PPH pasal 25 dengan memberikan alasan bahwa penurunan omset dan memberikan proyeksi laporan keuangan ke KPP terdaftar. Dan untuk angsuran PP pasal 25 sama dengan 21 juga kita memberikan laporan realisasi atas angsuran PPh pasal 25 yang ditanggung oleh pemerintah. Yang diberikan pengurangan sebesar 30%. Kita harus melakukan realisasinya. Dan angsuran ini hanya untuk masa April sampai dengan masa September 2020. Mungkin ada yang mau bertanya untuk sementara ini. Thanks Bu Devi. Buat teman-teman, boleh mengajukan pertanyaannya, kita selang-selingin nggak apa-apa, supaya tidak lupa dulu ya pemaparannya. Boleh waktu Bu Devi memaparkan, kita boleh mengetik pertanyaan, nanti saya bacakan. Silakan teman-teman yang di sini, yang mahasiswa kita, mungkin ada yang mau bertanya sampai ke PPh 25, insentif pengurangan PPh 25 sebesar 30%. Tadi sudah dijelaskan 2 metode ya, kalau kita nggak termasuk di KLU, kita bisa mengajukan pengurangan PPh 25 ke kantor pajak di mana kita terdaftar ya. Bu Debbie, dari saya deh Bu. Ya, boleh Bu. Kita kan tertarik nih soal PPh 21 ya. Untuk PPh 21 tadi yang ditanggung oleh perusahaan. Tapi pada akhirnya kalau PPh 21 itu kan seolah-olah dibalikan ke kita sebagai wajib pajak, tujuannya kan sebenarnya untuk meningkatkan daya beli kita sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Artinya, potongan yang sebelumnya kita berikan kepada perusahaan, kita boleh manfaatkan untuk biaya hidup kita. Begitu ya Bu, kurang lebihnya ya? Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, seberapa efektif sih Bu? Perusahaan kan tentunya mau rugi juga kan? Ibaratnya mereka menanggung biaya, tapi manfaatnya dirasakan oleh si karyawan dalam hal PPh 21 tadi. Apakah itu udah efektif buat kita sebagai penerima penghasilan, sebagai karyawan di perusahaan itu? Boleh Bu minta pendapatnya, misalnya sharingnya? Ini sehubungan dengan PPh 1 yang selama ini kita ditanggung oleh perusahaan ya Bu, bukan kita dipotong dari gaji ya? Iya, ditanggung perusahaan, tapi at the end, sekarang ini kita bisa dapat fasilitas, kita bisa menikmati yang potongan itu seharusnya kan? Pengetahuan saya, mungkin dari teman-teman atau dosen di sini bisa juga menambahkan atau mengkoreksi jika salah. Setahu saya itu untuk PPh 21 yang ditanggung oleh karyawan, kita tergantung metodenya itu, ditanggungnya itu sebagai allowance, fasilitas, tunjangan PPh 21, atau kita sebagai biaya di perusahaan. Nah, kalau sebagai tunjangan di PPh 21, Ibu menanyakan apakah cukup efektif, itu hampir sama saja kalau dikembalikan ke karyawan. Karena kalau sebagai tunjangan PPh 21 atas PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan, selama ini tetap dijadikan biaya. Tapi jika PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan kita jurnal sebagai biaya PPh, itu kita pada saat penyusunan laporan keuangan
koreksi fiskal badan, PPh 21 itu, beban PPh 21 itu kita koreksi fiskal. Nah, jadi dengan adanya PMK 44 ini dikembalikan ke karyawan dan karyawan merasakan bahwa PPh 21-nya itu mereka nikmati, yang selama ini mereka terima bersih aja, bagi perusahaan bisa jadikan biaya, perusahaan bisa diuntungkan, di karyawan juga bisa diuntungkan karena itu penghasilan bagi mereka bisa menikmati. Menurut saya seperti itu cukup efektif sih. Oke, siap. Cuman seperti itu. Oke, jadi cukup efektif ya buat kita sebagai wajib pajak yang kita menerima penghasilan, dan buat perusahaan pun mereka bisa biayakan ya Bu ya? Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan yang masuk Bu dari Devi Audina. Di sini ditanyakan, yang dibayarkan sendiri gimana Bu perlakuannya di masa pandemi? Maksudnya mungkin maksud dari Devi Audina yang dia bukan penerima penghasilan tetap dari dari pemberi kerja ya. Begitu ya Devi ya? Kalau untuk bukan pegawai tetap, kayak freelance gitu ya, itu tidak mendapat fasilitas tahu saya untuk PPh 21-nya, jadi setor sendiri. Kalau dia pegawai tetap dan KLU-nya perusahaan itu termasuk dalam insentif lampiran yang disebutkan di PMK 44 ini, bisa sebagai PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, jadi untuk Devi Audina dengan pertanyaan yang dibayarkan sendiri gimana Bu perlakuannya di masa pandemi? Tadi kita sudah perjelas pertanyaannya, itu mengarah ke personal atau orang-orang pribadi yang tidak mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, maka untuk masa pandemi ini tidak mendapatkan keringanan. Karena nanti Devi Audina akan melaporkannya di akhir tahun ya Bu ya, bukan bulanan. Begitu ya Devi Audina ya. Cukup jelaskah Devi? Untuk pertanyaan lainnya, kalau tidak ada boleh kita lanjut Bu dengan sesi materi selanjutnya, boleh Bu? Oke, untuk materi selanjutnya yaitu aturan yang terbaru dari pemerintah terkait dengan dalam rangka penanganan COVID-19 ini, yaitu PP nomor 29 tahun 2020. Di antara fasilitas yang diberikan adalah tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan atau pembekalan rumah tangga, pembekalan kesehatan rumah tangga, tambahan penghasilan neto itu 30% dari biaya yang dikeluarkan. Jadi dari biaya yang dikeluarkan atas produksi alat kesehatan, kita mendapat tambahan 30% biaya untuk mengurangi penghasilan neto. Dan sumbangan yang kita berikan dalam rangka penanganan COVID kepada Badan Penyelenggara Bencana Nasional, itu kita bisa jadikan biaya. Terus wajib pajak orang pribadi yang menerima honorarium sehubungan dengan COVID, yang kayak petugas medis, sehingga saya itu ada insentif dari pemerintah pemberian honorarium untuk tenaga medis, dokter, perawat, bidan. Nah, ini mendapat fasilitas PPh 1 yang bersifat final dengan tarif 0%, jadi tidak dikenakan PPh. Dan juga pemberian fasilitas kepada WP yang menerima kompensasi sehubungan dengan persewaan hartanya atas untuk fasilitas COVID ini dikenakan pajak final dengan tarif 0%. Terus juga untuk yang perusahaan Go Public yang membeli kembali sahamnya yang sudah diperdagangkan itu mendapat tarif lebih rendah 3% pembelian saham dari yang biasanya. Seperti itu.
Ya, ini yang PP yang terbaru ya. Ini berlakunya Juni kalau nggak salah 2020. PP 29 tahun 2020. Jadi hampir semua lini sepertinya ini mendapat fasilitas mulai dari awalnya itu susahnya alat kesehatan, obat-obatan sebuah dengan vaksin, hubungan dengan COVID ya, kayak hand sanitizer kan awal-awal susah, pemerintah memberi kebijakan pembebasan impor. Terus juga dampak dari pandemi ini, perlemahan ekonomi, pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan PPh yang ditanggung oleh pemerintah atas 21, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30%, dan juga sebelumnya juga secara administrasi pun ada beberapa kebijakan pemerintah juga yang memberikan penundaan kayak pelaporan relaksasi PPh badan juga itu termasuk salah satu fasilitas pemerintah dalam sehubungan dengan COVID ini. Saya rasa itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh bertanya, Bu Dini? Bi, ada pertanyaan dua yang sudah masuk, saya bacakan dulu ya Bu Debi. Ya, silakan. Oke, pertanyaan dari Bapak atau Ibu Umrono. Di sini ditanyakan, pajak sebagai konsultan pajak berapa persen? Pajak sebagai konsultan pajak berapa persen? Yes. Pajak sebagai konsultan pajak, kalau tergantung kita memilih pembukuan atau pencatatan, terus juga kalau saya pribadi, saya menggunakan norma penghitungan khusus yang dari peredaran bruto itu kalau nggak salah 25% sampai 40% untuk dihitung ke penghasilan netonya. Saya menggunakan PPh karena saya kan pakai NPWP pribadi, jadi saya pakainya yang dan kalau konsultan pajak kan termasuk tenaga ahli, jadi dia tidak bisa pakai PP 23. Oke, jadi pertanyaan untuk konsultan pajak berapa persen tarif pajaknya, mungkin seperti itu. Jawabannya adalah seperti yang tadi Bu Dewi sudah jelaskan kepada Bapak atau Ibu Umrono. Kita menggunakan tarif itu ya, perhitungan tarif khusus ya. Tidak bisa dimasukkan sebagai PPh 23 ya Bu Dewi ya. Karena Bu Dewi maju sebagai orang pribadi toh, tidak menggunakan rekannya. Oke, pertanyaan nomor 2. Nomor 2 dari Edi Yanti. Oke, beliau Bapak atau Ibu Edi Yanti menanyakan potongan angsuran PPh 25 hanya sebagai pengurang sementara. Karena di akhir tahun total PPh 25 perusahaan jadi kecil. Iya. Benar tidak Bu? Coba Bu ditanggapi. Bukan PPh 23, PP 23 yang peredaran, sorry, maaf Bu. Halo Bu Dewi, sorry, PP 23 ya. PP 23 yang UMKM di bawah 4,5 M ya Bu ya. Potongan angsuran PPh 25 adalah sementara. Karena akan lebih kecil. Secara jika omsetnya hampir sama dengan tahun sebelumnya, ya. Ya, tadi ya bukan PPh 23 tapi PP 23, Bu. Ya. Sudah saya yang Bu. Pertanyaan yang tadi mengenai angsuran PPh 25 yang menjadi kecil. Maaf Bu, bisa diulang pertanyaan tadi, bisa saya nangkep. Oke. Saya ulang ya Bu, dari Bapak atau Ibu Edi Yanti, potongan angsuran PPh 25 hanya sebagai pengurang sementara. Karena di akhir tahun total PPh 25 perusahaan jadi kecil. Benar tidak Bu? Betul.
angsuran PPh pasal 25 itu emang sifatnya sementara. Karena kita berasumsi bahwa pada dasarnya angsuran PPh 25 itu memang sifatnya sementara. Kita pada dasarnya itu berasumsi dengan penghasilan yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, sekarang diberi fasilitas oleh pemerintah pengurangan 30%, betul yang dibilang sama Bapak tadi, itu lebih kecil. Tapi implikasinya adalah kemungkinan besar penurunan omset itu juga diiringi dengan penurunan omset. Seperti itu, Bu. Jadi kemungkinan besar sebagian besar pemerintah memberikan fasilitas pengurangan angsuran PPh 25 pada industri tertentu yang tercantum di lampiran PMK 44, pemerintah telah mempertimbangkan dan mengkaji perusahaan apa saja yang merasakan efek dari penurunan omset atas pandemi ini. Jadi benar itu lebih kecil dan omset juga secara langsung juga lebih kecil gitu. Jadi betul itu. Baik, jadi untuk Edianti tadi sudah kita jawab ya bahwa memang betul karena PPh 25 dilihat dari omset. Untuk berikutnya Anda pasti sekarang penjualannya juga atau omsetnya pasti menurun. Automatically penurunan PPh 25 juga mengikuti. Oke, itu ya untuk Bapak Edianti. Kemudian dari Bapak Revan Andi Tiara. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Ketika seorang pegawai atau karyawan masih aktif di kantornya setiap bulan, yang bersangkutan pajak gajinya ditanggung atau disubsidi oleh perusahaannya. Namun ketika pegawai tersebut pensiun, sebaiknya dana pensiun atau dana hari tuanya dibebani pajak. Mohon pendapatnya. Ini kayaknya dia bertanya ini, Bu. Apa namanya? Ada satu pesangon. Iya. Jadi ini yang kompensasi yang diberikan oleh perusahaan ya, seperti pertanyaannya, Bu ya? Iya, ini sepertinya ini pajak itunya, Bu, maksudnya. Pesangonnya. Kalau untuk pesangon atau pensiun yang dikelola sendiri oleh perusahaan, setahu saya itu dia termasuk PPh 21 final. Kita harus potong PPh 21 final itu tidak termasuk dalam kategori penghasilan yang disebutkan dalam PMK 44. Itu dipotong final dengan batasnya itu minimal di atas 50 juta itu baru dikenakan pajak. Kalau yang mengeluarkan adalah perusahaan. Tapi kalau dikelola oleh jaminan pensiun, penyelenggara jaminan pensiun, itu yang potong adalah mereka. Gitu, Bu. Oke, jadi tergantung siapa pengelolanya ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang tentang pesangonnya. Oke. Kepada Pak Rekan Adi Tiara, nanti kalau masih kurang jelas bisa dengan Ibu Dewi, kan Ibu itu juga ada konsultan pajak ya. Jadi segala pertanyaan boleh kita berikan kepada Ibu itu. Tapi sesinya mungkin nggak sepanjang di sini ya. Bu Dewi terbuka sebagai konsultan pajak, oke? Kemudian dari Rono ada lagi. Rono di sini menjelaskan, misalnya dia sebagai konsultan kurang proyek. Jelas suaranya. Halo? Tes, Bu Dewi? Betul. Suara, Tapi Bu? ada juga yang tahu saya tuh dari perusahaan satu PMTK. Oke. Bu Dewi, tes suara jelaskah? Halo Bu Dewi? Untuk Bapak Denny Nugroho, dalam pandemi COVID saat ini yang berimbas Saya mencoba menjawab. Saya akan mencoba menjawab, Bu. Mungkin. Oke, silakan Bu.
Oke, Pak Denny Nugraha, pertanyaannya nanti masuknya itu di sesi yang Pak Saprudin ya, mengenai perbankan kredit ya, tidak di sesi saat ini. Oke, untuk Pak Denny Nugraha, pertanyaannya nanti di sesi Pak Saprudin. Kita sudah catat. Oke. Bu Debi, ada pertanyaan dari Melinda, Bu. Ya. Apakah insentif pajak yang diberikan pemerintah sudah efektif untuk mengatasi dampak COVID-19? Ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah cukup efektif? Ada beberapa yang mencoba untuk mengkaji aturan ini ya, maksudnya dampak implikasi ke pengusaha, ke kita sebagai karyawan juga, pemberi kerja, pekerja bebas. Menurut saya sih belum cukup efektif ya, karena dibatasi oleh untuk PPh 21, PPh 25 angsuran pengurangan 30%, itu hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang KLU-nya terlampir di PMK 44. Nah, sebagaimana kita tahu, hampir semua sektor industri mengalami penurunan akibat dari pandemi ini, hampir semua. Oke. Pertanyaan dari Melinda tadi, jadi tanggapan dari Ibu Debi adalah kurang efektif karena tidak semua sektor industri yang diberikan insentif, hanya beberapa sektor industri saja. Itu ya untuk Melinda, bahwa insentif pajak saat ini masih kurang efektif kepada pelaku usaha karena tidak semua pelaku usaha mendapatkan insentif tersebut. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Indonesia, Agus. Kenapa uang pajak rakyat masih kurang? Masih kurang saja untuk pembangunan. Kan ada BUMN yang besar pemasukannya. Itu out of context ya, tidak termasuk di sesi kita saat ini. Dari Anggita Putri Siahaan, mohon izin bertanya bagaimana nasib pengusaha yang kualifikasi usahanya di luar PMK 44 yang kesulitan membayar pajak. Oke. Ibu Debi. Oke, saya bantu jawab ya. Karena Bu Debi lagi ada sedikit masalah teknis. Untuk Anggita Putri Siahaan, mohon izin bertanya, bagaimana nasib pengusaha yang kualifikasi usahanya di luar PMK 44 yang kesulitan membayar pajak? Kalau ditanya bagaimana nasibnya, pengusahanya atau karyawannya? Kalau pengusahanya kayaknya masih hidup fine-fine aja ya. Tapi kalau karyawannya sudah tidak fine-fine aja. Sudah banyak yang di PHK, sudah banyak yang dirumahkan begitu ya. Jadi kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir karena sekarang pun sebenarnya sudah new normal yang mana perusahaan-perusahaan sudah diberikan tempat dan waktu untuk berusaha lagi. Cuman bagaimana mengcover yang udah 4 bulan off ini, mengcover cash flow-nya sampai sekarang, mungkin itu yang harus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak termasuk di PMK 44 tersebut. Oke, kalau misalnya ada kesulitan membayar pajak, bisa mengajukan yang namanya pengurangan, seperti tadi pengurangan PPh 25 bisa diajukan ya, bisa memakai cara lain. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Aldi. Aldi, ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini ya, dari Aldi LWL. Oke, ini anak zaman now ya, pakai belakangnya tuh namanya LWL. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Ali Yudi Lawolo mau bertanya. Ada beberapa vendor saya menggunakan PP 23 secara mendadak. Yang sebelumnya dia menggunakan PPh final 4E2. Contohnya, Januari sampai dengan Mei menggunakan PPh final sementara
Di bulan Juni, oke, oke. Apakah PPh final yang sudah dibayar? Oke, Bu Debi sudah join lagi ya. Bu Debi, tes suara Bu Debi. Maaf tadi terputus. Oke, nggak apa-apa Bu. Tadi apa yang terlewat ya Bu ya? Tidak ada yang terlewat Bu. Nah ini pertanyaan dari LDWJWLWL Bu, bisa dibaca di situ Bu, karena agak panjang ya ini ya. Dia menanyakan soal perubahan status dari wajib pajak yang dulunya menggunakan PPh 4E2, lalu dia pindah ke PP 23 yang mana tarifnya 0,5% ya, dengan alasan memanfaatkan insentif yang ditanggung oleh pemerintah. Boleh Bu ditanggapi untuk dari yang Aldi LWL? Bentar. Oke. Ini pertanyaannya sehubungan dengan diperkenankan atau bagaimana nih? Kita baca ini saya bingung kalau pakai, saya cek dulu ya. Oke. Ini tuh sepertinya Bu, dia sebelumnya 4E2 final. Mungkin ini konstruksi ya atau something like that. Kemudian dia berubah nih ke PP 23. Tarifnya lebih rendah, ya kan? Dengan alasan memanfaatkan insentif yang ditanggung oleh pemerintah. Apakah PPh final yang sudah dibayar di bulan Januari sampai Mei bisa direstitusi oleh si pemotongnya? Dalam hal ini mungkin perusahaannya si Aldi LWL ini. Apakah dia bisa merestitusikan PPh 4E2 yang sudah dia potong sebelumnya? Boleh Bu Debi? Iya. Sebenarnya ini cukup menarik ya ininya, case-nya. Di awal dia itu mungkin KLU-nya bukan termasuk yang dia awalnya pakai tarif biasa PPh badan 4E2. Iya, karena dia jasa konstruksi itu kan final. Terus dia melihat peredaran brutonya itu di bawah 4,8. Nah, tiba-tiba karena dilihat ada PMK 44 yang untuk PP 23 ini kan tidak ada ketentuan khusus untuk KLU apa aja kan. Yang ada aturan khusus untuk KLU itu salah satu hanya 21, 22 dan PPh 25. Kalau untuk 23 nggak ada. Selama dia termasuk PP 23 dan dia mengajukan surat keterangan untuk dibebaskan di PPh 23 ditanggung, pemerintah dia nggak ada mesti KLU tertentu nggak ada. Jadi mungkin dia memanfaatkan fasilitas ini. Nah, si yang udah terlanjur dipotong KLU itu setahu saya itu kan kita perubahannya itu kita mengajukan perubahan KLU terlebih dahulu. Bukan KLU, kita memberikan pemberitahuan ke KPP bahwa kita memilih yang awalnya menggunakan tarif biasa, kita mengalih ke PP 23. Sepengetahuan saya itu harusnya dilakukan di awal tahun. Ini tiba-tiba memilih di pertengahan di April ya, sudah berjalan. Setahu saya itu di PP 23 itu ada aturan jika kita memilih PP 23 untuk menggunakan tarif 0,5% itu kita mengajukan surat pemberitahuan setahu saya untuk KPP bahwa kita memilih menggunakan PP 23. Nah, jika di April dia bisa memberikan, kalau kita jadi vendornya ya, dia bisa memberikan surat keterangan bebas PP 23. Ya, kita konfirmasi dulu surat tersebut apakah valid atau tidak valid ke KPP terdaftarnya. Karena kan kalau tidak dipotong kan persyaratannya kan dari lawan transaksi dia harus memberikan surat keterangan PP 23-nya dulu ke kita. Seperti itu. Kalau mengenai untuk potong pasal final 4 ayat 2 Januari sampai dengan Maret dan setelah itu PP 23 itu di luar kuasa kita karena kita baru dapat, apakah kita sudah dapat surat keterangan PP 23-nya itu dari si lawannya, seperti itu Bu. Mudah-mudahan bisa membantu jawaban saya.
Oke, jadi mungkin dari Aldi LWL sebagai pengguna jasa dari si konsultan arsitek, dia mau mengembalikan apa yang dia sudah bayar ke negara melalui potongan kepada si vendornya kemarin ya. Oke, nanti kalau masih mau lebih jelas Aldi LWL boleh langsung kontak Bu Debi sekalian aja. Bu Debinya jadi konsultan pajak perusahaannya ya kan. Harga pasti lebih bersahabat, oke? Sekalian promo. Oke, Bu Debi, kira-kira pemaparannya masih ada lagi atau sudah selesai, Bu Debi? Ya, boleh. Oke. Oke, baiklah untuk sesi ini, untuk sesi dari Bu Devi. Saya rasa sudah intinya pemerintah melalui kebijakan fiskal telah mengeluarkan beberapa fasilitas perpajakan. Dalam hal ini ada yang ditanggung, ada yang tidak dipungut, ada yang biaya boleh dikurangkan, terus juga tapi semua fasilitas itu untuk industri tertentu dan tidak semua bisa memanfaatkan itu. Kecuali yang untuk PPH angsuran sama PPH Sodalbo juga termasuk yang industri tertentu. Jadi belum merasakan untuk semua lapisan industri. Halo, ya demikian pemaparan saya. Jika ada yang masih kurang, ini ada pertanyaan. Ada yang masih kurang bisa lewat WA saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Debi Citra untuk pemaparannya yang sangat memberikan manfaat kepada kami semua di siang hari ini. Ini ada terakhir dari Andrea, saya bantu jawab. Selamat siang Bu, nama saya Andrea. Saya ingin bertanya, apakah kebijakan insentif dapat berubah? Oh tentu dapat berubah, tapi pasti diberitahukan. Oke, setiap ada pemberitahuan perubahan dari pemerintah terkait perpajakan atau terkait peraturan apapun itu, pasti ada pemberitahuan lebih dahulu. Begitu ya untuk Bapak Andreas Marbun. Setelah selesai pemaparan dari Ibu Debi Citra Dewi, kita akan masuk. Oh sorry Bu, nanti slide-nya bisa dibagi ya Pak Anton ya. Slide-nya nanti bisa di-share kepada peserta ya Pak Anton. Ya betul Bu, nanti kita share itu linknya Bu. Oke, nanti untuk teman-teman mahasiswa yang di sini, nanti akan mendapatkan slide dari yang Ibu Debi paparkan tadi. Boleh dibaca-baca di rumah. Kalau ada yang kurang jelas, boleh sekalian ke Bu Debi, langsung direkrut sebagai konsultan pajak di kantor kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua dengan pembicara atau pembawa materi kita adalah Bapak Saprudin. Oke, saya bacakan dulu untuk profil dari Bapak Saprudin. Beliau adalah alumni dari Setia Jayakarta juga. Kemudian Bapak Saprudin SE MM MAK. Ya, berarti telah menempuh pendidikan S2 sebanyak 2 kali. Amazing ya, luar biasa semangatnya. Alumni Setia pasti dong selalu semangat ya, seperti Pak Saprudin ini. Nah, saat ini Pak Saprudin berkarir sebagai dosen di Setia Jayakarta. Kemudian untuk pekerjaan, beliau adalah SPV Auditor di Kap Moh Ceroni dan Rekan. Oke, kemudian beliau juga seorang finance manager di PT Wasena Setia Nugraha, ya. Kemudian beliau juga dosen tetap dan dosen luar biasa Stebang Syahrudin Prawiranegara. Oke. Di sini juga banyak peserta yang dari luar Jakarta ya. Kami ucapkan selamat berbagi ilmu
wadah ini dibuat untuk kita sama-sama berbagi ilmu. Ada dari Nias ya, dari Nias, dari Bukit Tinggi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ada dari Makassar, ada dari Surakarta. Mungkin nanti next kita bisa bertatap muka. Kita bisa bawa makanan khas masing-masing daerah. Nanti saya dari Batak, saya bawa makanan khas Batak ya. Kalau semua bisa ya. Nah, selamat datang Ibu. Ada dari Batam ya, dari Batam yang teksnya juga di sana agak komplai ya di Batam. Kemudian dari Medan, dari asal saya sendiri, dan dari mana-mana pun datang di sesi ini. Mari kita berbagi ilmu, kita tidak menutup ruang untuk bertanya. Oke, saya lanjutkan kembali untuk Bapak Saprudin. Saat ini beliau akan membawakan materi mengenai relaksasi kredit. Nah, ini penting sekali buat kita. Kita tahu ya, saat ini angsuran bank terus berjalan. Ini untuk yang WP badan ya tentunya ya. Angsuran terus berjalan, bunga juga berjalan, tapi pemasukannya berkurang, ya kan? Sementara kalau kita telat bayar di bank, bank kita sudah tanda tangan nih asesmen dari awal, terjadi ketelatan kena penalti. Nah, tidak disebutkan jika ada kondisi luar biasa, let's say sekarang pandemi, tidak di kontrak awal tidak disebutkan. Nah, di sesi ini Pak Saprudin akan memberikan pemaparan how about relaksasi kredit. Kepada Pak Saprudin yang terhormat, kami silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh panitia. Saya diminta untuk membawakan materi tentang relaksasi kredit. Baik, tadi profil singkat saya sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, Ibu Malem Ukur Simangunsong, SE MAK. Ya. Kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh PT Wasena Setia Nugraha untuk mengurusi soal keuangan. Layaknya perusahaan yang sedang berkembang pada umumnya, beberapa perusahaan juga biasanya membutuhkan modal, ya, tambahan modal, salah satunya melalui pinjaman di perbankan. Nah, sangat menarik ketika di masa pandemi COVID ini hampir semua perusahaan terkena dampak. Perusahaan-perusahaan yang memiliki utang kepada lembaga perbankan maupun non-perbankan, namun masih dalam lembaga keuangan juga dipaksa untuk memutar otak gimana caranya bisa tetap bertahan. Ya. Jadi ini profil singkat saya sebelum saya masuk ke pembahasan materinya. Ya. Kebetulan awal saya berkarir di dunia kerja, saya di kantor akuntan publik dulu sebagai auditor. Ya. Kemudian saat ini saya selain finance manager di PT Wasena Setia Nugraha, saya juga diamanahi menjadi dosen tetap di Setia Jayakarta, dan beberapa semester ini saya diminta juga mengajar untuk menjadi dosen luar biasa di Stebang Syafruddin Prawira Negara. Pendidikan saya S1 dari Setia Jayakarta Akuntansi, kemudian melanjutkan mengambil S2 Manajemen di UPN Veteran Jakarta, dan 2 tahun yang lalu saya menyelesaikan S2 akuntansi saya di Setia Indonesia Jakarta. Baik, apa sih relaksasi kredit itu? Sebetulnya ini bahasa yang baru yang dimunculkan oleh Pak Jokowi ketika pandemi COVID ini sudah
mulai menyerang Indonesia, ya, dan diprediksi akan cukup mengguncang perekonomian. Pak Jokowi pada suatu waktu beliau menyampaikan bahwa pemerintah melalui OJK akan memberikan aturan kelonggaran atau yang disebut dengan istilah relaksasi kredit bagi nasabah bank maupun industri keuangan non-bank, terutama bagi usaha mikro dan usaha kecil. Jadi karena dianggap usaha mikro dan kecil ini yang kemungkinan akan sangat terdampak. Baik yang memiliki pinjaman di bank maupun di industri keuangan non-bank. Maka dulu ada istilah gimana nih kalau kredit motor yang memberatkan, bisa ditunda kah pembayarannya atau mungkin bisa diberikan keringanan kah? Industri leasing pun masuk ke dalam aturan ini. Nah, salah satunya para debitur ini akan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun atau penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19 ini. Jadi bisa diberikan penundaan ya, atau penurunan bunga, atau dua-duanya juga bisa. Nah, namun ketentuan itu diserahkan kepada masing-masing pihak bank atau lembaga keuangan non-bank. Ya, jadi pemerintah melalui POJK nomor 11 hanya memberikan payung hukum saja. Jadi sebagai dasar para bank dan lembaga keuangan untuk memberikan kebijakan relaksasi. Kebijakan ini ya, sebagai stimulus nasional tentang kebijakan countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam peraturan OJK ini adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ada beberapa sektor yang dijadikan prioritas untuk diberikan relaksasi kredit ini. Ada sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Jadi sektor-sektor ini yang dianggap oleh pemerintah mungkin dampaknya sangat dirasakan. Ya. Pariwisata sudah jelas. Jadi beberapa objek wisata ditutup, penerbangan ditutup, ya kan. Jadi udah berapa ini? Hampir 4 bulan kita kurang piknik. Ya. Dalam POJK ini juga diatur bahwa prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur. Jadi pada hakikatnya bank itu boleh memberikan ke semua krediturnya, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Nah, pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan. Jadi pada intinya diberikan kepada seluruh kreditur bank, pada seluruh nasabah kreditnya, kemudian boleh tanpa batasan. Baik, ya, dari mulai usaha kecil, ini kita saksikan, atau usaha yang sedang, sampai mungkin ke beberapa industri dan perusahaan yang ya mungkin levelnya sudah bukan UMKM lagi. Ya. Itu pun kalau memang mereka terdampak, mereka bisa diberikan fasilitas tersebut. Lalu apa saja fasilitas yang diberikan dalam program restrukturisasi ini? Ya. Jadi ada beberapa
program yang diberikan mulai dari penurunan suku bunga, ya, atau perpanjangan jangka waktu kredit, ya, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, ataupun penambahan fasilitas kredit dan pembiayaan. Ya, jadi nggak sama, nggak semua kebijakan sama. Nanti tergantung bagaimana si nasabah mengajukan dan bagaimana nanti hasil asesmen dari pihak bank. Nah, namun demikian, berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank atau industri keuangan bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19 ini. Jadi pemerintah tadi hanya memberikan payung hukum melalui aturan OJK, nanti para bank atau industri keuangan bank dia yang akan melaksanakan teknisnya. Nah, bagaimana kebijakan yang diterima oleh para nasabah tergantung dari hasil identifikasi oleh pihak bank. Identifikasi terhadap bagaimana kinerja keuangan debitur, kemudian bagaimana prospek usahanya, termasuk kapasitas membayar debitur. Jadi kalau memang debitur kapasitasnya hanya mampu mengangsur umpamanya menjadi 50% dari angsuran normal sebelumnya, ya mungkin hanya akan diberikan kebijakan pembayaran angsuran 50%. Nah, jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi, tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya, namun dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Jadi tergantung, ada yang dikasih kebijakan cuma 6 bulan, mungkin ada yang 1 tahun, nah itu tergantung hasil asesmen bank. Lalu apa keuntungan restrukturisasi kredit ini? Baik bagi nasabah maupun bagi pihak bank. Bagi bank, tentu diharapkan ini bisa mencegah terjadinya kredit macet. Nah, adapun bagi nasabah, dapat meminimalisir masalah pada cash flow. Kemudian bisa juga untuk mencegah gagal bayar kredit. Nah, di sini memang kelihatannya kalau kita bicara restrukturisasi ini tentu lebih dominan kita berikan untuk para nasabah. Ya kan? Jadi manfaatnya itu lebih utama kepada nasabah. Apa sih yang dipermasalahkan dari para nasabah yang punya kredit ini? Tadi disampaikan di awal ada yang mengatakan pendapatan juga pada turun, gitu kan. Otomatis dengan penurunan pendapatan yang terjadi ini bisa menyebabkan masalah pada cash flow. Contoh sederhana saja, perusahaan biasa menerima pendapatan 200 juta, ada beban gaji karyawan sudah 120 juta. Taruhlah ini perusahaan jasa, ya kan? Operasional overhead kantor 80, udah pas 200 itu, namanya gaji 120, 80 overhead. Tiba-tiba karena COVID ini pendapatan menurun, tinggal 100. Nah, itu aja udah bayar gaji kurang. Oke lah, ternyata cuman nggak 100, tapi 150. Beban gaji 120, tinggal 30. 30 ini seandainya perusahaan tersebut punya kredit kepada bank dan besarnya angsuran umpamanya berapa? 20 juta. Mungkin kelihatannya mampu 120 buat bayar gaji karyawan, 20 buat angsuran bank, tinggal 10 juta. Apakah 10 juta mengcover operasional kantor? Ternyata operasionalnya aja udah 20. Nah, maka dengan adanya restrukturisasi ini, ketika perusahaan mengajukan keringanan kepada pihak bank, bank A umpamanya, ini saya biasanya bayar angsuran 20 juta. Sekarang saya nggak mampu nih, cash flow saya ada masalah. Saya minta restrukturisasi, saya minta relaksasi kredit. Apa kebijakannya? Dinilai oleh pihak bank, oh ternyata
yang biasanya bayar 20 juta angsuran, klien ini, nasabah ini hanya mampu membayar 10 juta. Ya udah, kasih keringanan 50%. Nah, kan sangat membantu cash flow-nya. Jadi perusahaan jadi nggak kekurangan cash flow untuk operasional perusahaannya. Bisa tetap bayar gaji, operasional kantor tetap jalan, bayar pinjaman bank tetap jalan. Bagaimana jika nggak ada kebijakan itu, Mbak Man? Wah, jelas jadi masalah ini kantor. Apa masalahnya? Udah jelas buat bayar gaji 120, buat overhead kantor 20, bayar angsuran bank 20, 160. Sedangkan uangnya cuma 150. Gimana nyari sumber 10 juta lagi? Nah, ini bagi nasabah jelas ini sangat memberatkan. Nah, tapi dengan adanya restrukturisasi kredit ini, ya kan, diharapkan bisa meringankan cash flow perusahaan. Nah, karena perusahaan terbantu tadi cicilannya menjadi ringan, bisa tercover oleh perusahaan, maka kreditnya berpotensi tidak gagal bayar, tetap bisa jalan. Walaupun mungkin dampaknya angsurnya jadi lebih panjang, yang sebelumnya 5 tahun mungkin jadi 7 tahun, 8 tahun, dan lain sebagainya. Tergantung nanti hasil bagaimana penilaian oleh pihak bank. Nah, pada prinsipnya dalam menghadapi wabah COVID ini, sukacita dinikmati bersama. Jadi antara nasabah dengan bank, ya kalau nasabah usahanya maju, dia akan bayar kreditnya lancar. Pihak bank pun kalau kreditnya dibayar lancar oleh nasabah, ya dia juga senang. Ya kan? Jadi sukacita bersama. Nah, ini sebelumnya, sebelum COVID. Maka duka cita pun dirasakan bersama. Ya, maka ya sekarang semua terdampak di perusahaan. Jadi ya nasabah sedang ada masalah, ya bank pun nggak boleh tutup mata, gitu kan. Dia juga harus tahu, oh ya nasabah kita ada masalah, kita harus bantu, gitu kan. Kita juga harus merasakan ya memang sedang keadaan seperti ini, gitu kan. Tinggal dicari nanti asesmen bank mana yang meringankan beban nasabah, namun tidak terlalu merugikan pihak bank. Nah, meskipun dampaknya dari hal ini, kans bank untuk meraup profit yang optimal juga terkendala. Ya, pasti, bank jadi nggak pasti kurang optimal lah, ya profitnya. Nah, karena tadi bisa jadi kebijakannya diberikan penurunan suku bunga, otomatis itu berdampak terhadap penurunan profit pihak bank. Karena debitur sedang mengalami gangguan usaha sebagai akibat dari pandemi COVID ini. Harapan akhirnya, ya, sebetulnya bagaimana perekonomian tidak jatuh lebih dalam lagi, karena bisa ditopang oleh sektor perbankan dan sektor real. Ya, jadi harapan akhirnya perekonomian kita tidak jatuh lebih dalam, bisnis tetap jalan, ekonomi tetap berjalan, syukur-syukur tumbuh, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan sebelumnya, tapi antara sektor perbankan dan sektor real tetap bisa berjalan berbarengan. Sektor real yang memerlukan pembiayaan tetap bisa ditopang oleh pihak bank yang mampu memberikan pembiayaan, dan sektor bank pun ditopang oleh sektor real yang tetap bisa berjalan bisnisnya, sehingga kewajiban-kewajiban perusahaan tersebut kepada pihak perbankan bisa tetap terbayar. Nah, bagaimana cara mengajukan restrukturisasi kredit? Ini pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikat baik dan terdampak akibat COVID-19. Beberapa hal penting yang wajib diketahui, antara lain sebagai berikut. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi, melengkapi dengan data yang diminta oleh bank atau industri keuangan non-bank. Contoh leasing, kalau yang ada kredit kendaraan. Jadi, debitur yang mengajukan. Kalau pihak bank, biasanya belum tentu nawarin, gitu kan. Maunya bank kan, ya kalau bisa
suku bunganya tetap di awal tinggi, pembayaran angsurannya tetap seperti semula besar, maunya pihak bank. Kalau kita akan mengajukan restrukturisasi ini, ya kita sebagai debitur yang harus mengajukan ke pihak bank. Nah, kemudian pihak bank atau institusi keuangan non-bank akan melakukan assessment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung. Jadi dicek dulu nih, bener nggak nih terdampak, ya kan? Karena ya umumnya nasabah pasti maunya dapat keringanan, ya kan? Tapi lihat terdampak atau enggak. Kemudian bagaimana historis pembayaran pokok bunganya? Bagaimana historis pembayarannya, baguskah, lancarkah? Kemudian kejelasan penguasaan kendaraan. Ini kalau untuk leasing. Kendaraannya ada di mana ini? Bank atau industri keuangan non-bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi, termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan atau diskusi antara debitur dengan pihak bank. Hal ini tentu harus memperhatikan bagaimana pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID ini. Jadi nanti ada assessment. Nah, ini contoh beberapa pihak bank yang memberikan keringanan kredit terhadap nasabah yang terdampak COVID-19 ini. Nah, tadi jadi pemerintah melalui BOJK hanya memberikan payung hukum, hanya memberikan boleh dikatakan aturan hukumnya saja bahwa pihak bank dan lembaga industri non-bank dapat memberikan restrukturisasi pinjaman atau relasi kredit kepada para nasabah. Teknisnya tadi diserahkan kepada masing-masing bank. Kemudian ada juga kalau dari pihak leasing ya atau industri keuangan non-bank itu juga bisa diajukan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang memang merasa berdampak terhadap penghasilan kita di masa pandemi COVID ini dan kita punya kewajiban kepada bank atau kepada leasing, ya silakan, tidak ada salahnya kita mengajukan restrukturisasi pinjaman kita. Oke, ini contoh saja. Ya. Mungkin ini aja penyampaian dari saya. Kita bisa melanjutkan dengan diskusi jika ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin dari Bapak Ibu audiens sekalian yang mau menambahkan juga saya persilahkan ya, karena kebetulan mungkin saya juga bukan orang yang terlalu menguasai paham banget tentang perbankan dan lain sebagainya. Hanya dari sisi restrukturisasi memang bagus. Kebetulan perusahaan di Wasena juga sedang mengajukan restrukturisasi. Salah satunya yang sudah di-approve tentang penurunan suku bunga kredit. Ya, alhamdulillah ini sangat membantu sekali. Walaupun turun 1%, tapi lumayan, ya kan? Dari pinjaman sekian miliar, turun 1% bunganya, udah lumayan. Ditambah lagi, ini juga akan mengajukan restrukturisasi angsurannya. Ya, karena biar bagaimanapun juga saat ini perusahaan harus lebih fokus kepada kemampuan cash flow. Ya, sehingga kita sama-sama dengan pihak bank duduk bersama cari solusi. Ini gimana? Kalau perusahaan kita sedang ada masalah cash flow, ayo kita diskusikan dengan pihak bank. Ya, karena kita juga punya pinjaman ke sana, ya kan? Biar jangan sampai terjadi kredit macet karena ketidakmampuan kita untuk membayar angsuran karena adanya masalah cash flow di perusahaan kita. Ya. Oke, mungkin itu dari saya serahkan kepada moderator.
Saya persilahkan. Terima kasih Pak Saprudin. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk Pak dari Bapak atau Ibu Khairi Fatan. Tapi sebelumnya kami mau menyapa dulu kepada Bapak Ibu yang baru join, ada dari Siborong-Borong. Horas semuanya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang tadi dari Makassar ya. Selamat bergabung. Oke, pertanyaan dari Bapak Khairi Fatan. Mau tanya, nasabah yang seperti apa yang dapat menerima bantuan restruktur atau keringanan bunga? Nasabah di sektor seperti apa saja? Silakan Pak Saprudin. Baik. Kemarin pada saat saya diskusi dengan salah satu pihak bank, sebut aja kebetulan saya itu kantor itu ada kredit dengan pihak bank BCA. Untuk nasabah perusahaan memang diprioritaskan untuk nasabah-nasabah yang terdampak COVID. Ya, pertama apa? Diutamakan yang tadi beberapa perusahaan sektor-sektor yang terdampak langsung, pariwisata, perhotelan, transportasi dan lain sebagainya. Namun perusahaan di luar itu pun boleh mengajukan. Nah, tapi nanti akan diminta oleh bank bukti-bukti. Bagaimana penurunan omsetnya, bagaimana perolehan laba rugi berjalannya, kemudian seberapa besar dampak COVID ini. Nanti dari bukti-bukti dan dokumen yang kita berikan kepada pihak bank, bank akan melakukan assessment, akan melakukan penilaian. Nah, itu kalau untuk perusahaan. Bagaimana untuk cash perorangan? Ya kan, jika nasabahnya adalah nasabah orang pribadi. Nah, kalau orang pribadi itu atas pinjam karena usaha, biasanya akan tadi diminta bagaimana usahanya, apakah mengalami penurunan berapa persen, kemudian bagaimana laba ruginya, bagaimana cash flow-nya, itu akan diminta. Adapun kalau untuk nasabah leasing, ya saya waktu diskusi dengan kawan saya yang mengajukan, itu memang ada beberapa kesulitan. Ya, informasinya kalau yang leasing. Kenapa? Karena kelihatannya hanya beberapa nasabah yang mungkin leasing kendaraannya itu dilakukan atau digunakan memang untuk aktivitas sehari-hari, untuk mencari nafkah, kayak semacam ojol dan lain sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia sebagai karyawan, umpamanya pernah diminta, jadi ada buktinya nggak bahwa COVID ini terdampak terhadap penurunan penghasilan. Nah, kalau ada pemotongan gaji akan diminta sama pihak bank atau leasing. Jadi mana buktinya bahwa gajinya dipotong, umpamanya berapa persen, ya kan, sehingga kemampuan membayar angsurannya berkurang. Itu juga ada. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman umpamanya memang mau mengajukan, karena masing-masing lembaga kadang ada perbedaan prosedur dan persyaratan, coba hubungi ke lembaga yang bersangkutan. Contoh kalau kita punya hutang kepada Bank A, coba ke Bank A. Nanti akan diberitahu apa syarat-syarat dan prosedurnya. Termasuk dengan leasing kalau kita punya kredit kendaraan. Itu pun coba langsung kontak lembaga leasing yang kita lakukan kredit itu. Ya. Itu jawabannya. Terima kasih Mbak Malum. Ada lagi? Ada lagi Pak. Jadi untuk Pak Khairi Fatan, begitu ya Pak, kira-kira tanggapan kita, silakan diajukan dulu ke lembaga bank bersangkutan. Mungkin mereka dengan pertimbangan sendiri akan mempelajari pengajuan restrukturisasi kredit kita, gitu kira-kira ya Pak. Kemudian ada lagi Pak Saprudin dari Pak Joel Akbar. Pertanyaannya, apakah ketentuan restrukturisasi ini diberlakukan untuk seluruh bank atau hanya di bank pemerintah saja? Oke. Ini untuk seluruhnya, seluruh bank dan industri keuangan non-bank, atau mungkin istilah bagi kita semacam leasing, perusahaan pembiayaan. Jadi itu untuk semuanya, tidak hanya untuk perusahaan bank BUMN. Ya. Jadi ini untuk semuanya. Kita bisa mengajukan ke semua pihak bank.
Begitu ya Pak Joel Akbar tanggapan dari Pak Saprudin bahwa untuk semua bank. Saya boleh sharing sedikit, saya juga di kantor itu kita ada kerjasama dengan bank yang bukan bank pemerintahan. Dan secara umum bunga bank itu sebenarnya sudah turun 0,25%, itu otomatis. Tanpa mengajukan pun sudah diturunkan ya. Itu sekedar informasi saja. Kemudian ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Belum ada pertanyaan yang masuk? Oke, kalau tidak ada, mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi form kuesioner yang dimana Pak Anton sudah memberikan linknya. Oke, Pak Saprudin, terima kasih banyak atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya, karena Bapak juga seorang finance manager juga, yang mana pasti yang diberitahukan adalah yang real case ya Pak, kita di lapangan bagaimana susahnya seorang finance manager saat ini. Saya juga mengalami bagaimana susahnya mengatur cash flow di posisi saat ini ya, karena menyangkut hidup orang banyak, terutama soal salary ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk ilmunya buat teman-teman semua. Demikianlah pemaparan dari Bapak Saprudin. Kami kembalikan ke Pak Anton. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Bu Malam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya presentasi dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Saprudin, SE MAKMM, maka berakhirlah acara webinar series yang pertama STIA STEMIC Jakarta. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia hadir mengikuti acara ini. Kiranya apa yang kita sharing hari ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita, menambah ilmu dan menambah persaudaraan juga tentunya. Baik saudara sekalian, di chat kita sudah menyediakan link untuk diisi terlebih dahulu presensi serta kuesioner. Jadi saya harapkan untuk diisi supaya saudara bisa mendapatkan sertifikat nanti yang akan kita kirimkan maksimal 7 hari setelah kegiatan ini berlangsung. Jadi sertifikat akan kita kirim melalui email. Jadi mohon diisi terlebih dahulu. Oke. Baik, silakan sambil saya meminta ini ya, kita foto bersama dulu. Saya sudah bisa mendapatkan semua gambar. Jadi mohon di on-kan dulu videonya saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, mohon di on-kan dulu videonya. Kita screenshot supaya nanti bisa kita dokumentasikan. Baik, mungkin boleh saya minta jempolnya dulu kepada para narasumber kita dan pada moderator. Biasa Bu Malam, sangatnya ya. Baik, tadi seperti disampaikan tadi Bu Malam tadi, ini pesertanya cukup banyak ya, dari bukan hanya dari Jakarta saja. Jadi ini webinar nasional karena terdiri dari bukan dari Sabang ya, tapi beberapa bagian lah dari Sumatera Utara sampai ke Makassar Timur ya. Karena kita ini ya dari Aceh belum bergabung ya. Oke, sekali lagi. Oke dulu. Ya, sudah 1 2 3. Oke. Ya, boleh di screenshot juga mungkin supaya sebagai kenang-kenangan ya. Baik, silakan sekalian sambil menunggu saya berikan waktu 5 menit untuk mengisi presensi dan kuesioner supaya sertifikat yang akan kami berikan tidak salah. Jadi mohon diperhatikan dengan sesama nama yang diketik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Debbie yang sudah meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya, men-share ilmunya, dan kepada Bapak narasumber kedua Bapak Saprudin serta kepada Bu Malam sebagai moderator. Semoga apa yang di-sharing hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi COVID-19 ini, khususnya di bidang pajak. Oke, kami atas nama panitia memohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh applause-nya untuk pemateri kita dan sumber kita.